Nah ini dia, setelah kekacauan semakin merajalela hingga buat gaduh negara, Raja Negara Bahrain akhirnya turun tangan dengan desak Ketua Federasi Bahrain segera klarifikasi dugaan besar suap wasit Ahmed Alkaf dan pecat tidak hormat bila terbukti bersalah, demi menjaga nama negara di mata dunia. Jadi prediksiku, nah kan, gimana nih FA Bahrain? Langsung akui saja biar fair semua, daripada semakin heboh dan buat malu. Nah kan, akhirnya terbongkar sendiri. Sesuai dugaan semua pihak, di saat negara Asia lain dukung Timnas Indonesia perjuangkan integritas AFC untuk usut wasit dan Timnas Bahrain, Lakok mendadak dengan sangat konyol Asosiasi Sepak Bola Oman malah mengutuk pihak yang menyerang wasit mereka Ahmed Alkaf, sampai berani ancam fans Timnas Indonesia. Wah jelas ini skandal besar kontroversial. Di balik kemarahan Federasi Oman terhadap penyerang wasit Ahmed Alkaf, ternyata masih ada dendam kesumat terhadap Timnas Indonesia yang membuat mereka gagal lolos 16 besar Piala Asia Senior 2024 lalukah. Membuat mereka sakit hati hingga mengutuk fans Timnas Indonesia karena serang keras wasit mereka. Hahaha kocak, udah salah malah dibela. Kami gak bakal berhenti sebelum 3 poin Timnas kami kembali blok. Nah ya kan, satu persatu karma zolim mulai terjadi. Tidak cukup terancam di penjara dan dimiskinkan, mendadak resmi tepat hari ini Ahmed Alkaf dilarang pimpin pertandingan sampai diganti wasit dari ASEAN. Nah kan kejam dibalas kejam. Doa publik Indonesia terkabul. Amin. Sampai AFC kembalikan 3 poin versus Bahrain. Bikin gempar sepak bola dunia. AFC semakin disorot tajam soal dugaan besar korupsi dan suap wasit. Sampai-sampai pundit ternama Belanda hingga pelatih top Korea dengan sangat jujur dan berani ungkap hal mengejutkan ini soal AFC. Presiden FIFA Gianni Infantino diharapkan segera selidiki betul hal yang mencoreng sepak bola ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak semua ulasan lengkapnya di sini. Yes, dukungan besar terus mengalir. Walaupun Oman dengan kocaknya mau lindungi wasit Ahmed Alkaf dari hukuman berat, fans tim besar lain dari Asia Timur mulai Jepang hingga Korea Selatan diharapkan terus dorong dan dukung langkah seluruh fans Timnas Indonesia yang terus perjuangkan 3 poin yang nyata-nyata dirampok di hadapan hampir 60 negara yang siarkan langsung pertandingan Bahrain versus Indonesia. Ayo fans Garuda, terus desak AFC hingga kembalikan 3 poin kita. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Nah ini dia. Setelah kekacauan semakin merajalela hingga buat gaduh negara, Raja Negara Bahrain akhirnya turun tangan dengan desak Ketua Federasi Bahrain segera klarifikasi dugaan besar suap wasit Ahmed Alkaf dan pecat tidak hormat bila terbukti bersalah, demi menjaga nama negara di mata dunia. Jadi prediksiku, nah kan, gimana nih FA Bahrain? Langsung akui saja biar fair semua, daripada semakin heboh dan buat malu. Federasi Sepak Bola Bahrain kini berada di tengah pusaran kontroversi besar setelah serangan tanpa henti dari para pendukung Timnas Indonesia yang merasa dirugikan dalam pertandingan antara Bahrain dan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Spekulasi yang berkembang menyebut bahwa Presiden Bahrain marah besar kepada Ketua Federasi Sepak Bola Bahrain karena reputasi negara kini tercoreng akibat respons yang dinilai tidak cukup dalam menghadapi situasi ini. Serangan yang dilancarkan oleh fans Timnas Indonesia terjadi selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Mereka meluapkan kemarahan melalui serangan digital dan perang cyber yang berhasil merusak citra digital tata kota Bahrain. Salah satu aksi yang paling mencolok adalah mengubah tampilan peta di Google Maps, di mana lokasi-lokasi di Bahrain diubah menjadi sesuatu yang tampak buruk atau negatif.
Perubahan ini membuat visualisasi kota-kota besar di Bahrain terlihat kacau di dunia maya dan memperlihatkan seberapa besar kemarahan para pendukung Indonesia atas kontroversi yang terjadi. Keputusan wasit Ahmed Al-Kaf dalam laga antara Bahrain dan Indonesia dianggap tidak adil dengan sejumlah keputusan yang terlihat sangat memihak tuan rumah Bahrain. Salah satu yang paling disorot adalah keputusan untuk tidak segera mengakhiri pertandingan meskipun waktu tambahan telah habis sehingga memberi kesempatan kepada Bahrain untuk menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Hasil akhir 2-2 membuat timnas Indonesia kehilangan 2 poin penting dan memicu gelombang kemarahan dari fans mereka di seluruh dunia. Kemarahan ini tidak hanya dirasakan oleh fans Indonesia, tetapi juga diduga memicu ketegangan di dalam negeri Bahrain. Menurut spekulasi yang berkembang, Presiden Bahrain sangat tidak puas dengan kinerja Ketua Federasi Sepak Bola Bahrain yang dinilai gagal mengelola situasi ini dengan baik. Tekanan publik yang begitu besar ditambah dengan serangan cyber yang terus-menerus membuat citra Bahrain di dunia internasional menjadi buruk. Situasi ini diperkirakan memaksa Raja Bahrain, Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, untuk segera turun tangan dan mendesak Federasi Sepak Bola Bahrain agar membuka fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di balik layar pertandingan kontroversial tersebut. Spekulasi semakin memanas bahwa Raja Bahrain tidak akan tinggal diam melihat reputasi negaranya yang terus tercoreng akibat dugaan ketidakadilan yang terjadi dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Ada kemungkinan besar bahwa Raja Bahrain akan meminta penjelasan secara langsung dari Ketua Federasi Sepak Bola Bahrain dan pihak-pihak terkait untuk mengetahui apakah ada permainan di balik layar yang menyebabkan keputusan wasit begitu berpihak kepada tim nasional Bahrain. Federasi Sepak Bola Bahrain sendiri sejauh ini masih bungkam terhadap semua tuduhan dan desakan dari publik. Namun tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari internal pemerintahan Bahrain, diyakini akan memaksa mereka untuk segera mengambil langkah konkret demi menjaga stabilitas dan kredibilitas sepak bola Bahrain di mata dunia. Para pengamat internasional menganggap bahwa sikap diam dan kurangnya transparansi dari federasi ini hanya akan memperburuk situasi. Mereka berharap agar Raja Bahrain dan pihak terkait bisa segera mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas kontroversi ini dan mengembalikan kepercayaan publik. Jika tidak, bukan tidak mungkin Bahrain akan terus mendapatkan tekanan dan kritik keras dari komunitas sepak bola global. Bikin gempar sepak bola dunia. AFC semakin disorot tajam soal dugaan besar korupsi dan suap wasit. Sampai-sampai pundit ternama Belanda hingga pelatih top Korea dengan sangat jujur dan berani ungkap hal mengejutkan ini soal AFC. Presiden FIFA Gianni Infantino diharapkan segera selidiki betul hal yang mencoreng sepak bola ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak semua ulasan lengkapnya di sini. Federasi Sepak Bola Asia AFC kini semakin menjadi sorotan tajam dalam dunia sepak bola internasional. Kritikan datang dari berbagai pihak, termasuk pundit sepak bola ternama dari Belanda dan salah satu pelatih terbaik Korea Selatan, yang secara tegas mengungkapkan bahwa kualitas wasit di bawah naungan AFC sangat buruk dan cenderung selalu menguntungkan tim-tim dari negara Arab. Tindakan ini dinilai semakin memperlebar kesenjangan antara sepak bola Asia dengan sepak bola Eropa yang terus melaju dengan standar permainan yang jauh lebih tinggi. Komentar keras ini berdasar dari sejumlah insiden kontroversial dalam berbagai pertandingan yang dipimpin oleh wasit AFC, di mana keputusan-keputusan mereka seringkali dianggap memihak tim-tim dari kawasan Timur Tengah. Salah satu pundit terkenal asal Belanda mengkritik secara terbuka bahwa wasit-wasit AFC tampaknya tidak memiliki standar profesionalisme yang memadai dan seringkali membuat keputusan yang merugikan tim-tim dari kawasan lain, terutama ketika menghadapi tim-tim dari negara-negara Arab. Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu pelatih paling berpengaruh di sepak bola Korea Selatan. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan rasa frustrasinya terhadap kualitas wasit AFC yang kerap memberikan keuntungan kepada tim-tim dari Timur Tengah. Ia menilai bahwa ketidakadilan ini tidak hanya merusak kompetisi, tetapi juga menghambat perkembangan sepak bola di Asia yang seharusnya bisa lebih kompetitif di tingkat dunia. Sangat sulit untuk melihat sepak bola Asia bisa berkembang jika wasit AFC terus bertindak tidak adil dan berpihak pada negara-negara tertentu.
Ini bukan hanya soal memenangkan pertandingan, tetapi soal menjaga integritas dan keadilan dalam olahraga. Bagaimana kita bisa bersaing dengan tim-tim Eropa jika kita bahkan tidak bisa bermain dalam kondisi yang adil di level regional? Diharapkan kata pelatih tersebut. Kritik ini semakin diperkuat dengan bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa keputusan-keputusan kontroversial dari wasit AFC lebih sering menguntungkan tim-tim dari negara-negara Arab. Banyak pengamat menilai bahwa AFC tidak cukup transparan dalam menindaklanjuti protes dan keluhan dari tim-tim lain, terutama jika keputusan wasit yang dipermasalahkan menguntungkan negara-negara tertentu yang memiliki pengaruh kuat dalam federasi tersebut. Situasi ini telah membuat dunia sepak bola internasional mempertanyakan integritas AFC sebagai badan pengatur sepak bola di Asia. Banyak yang merasa bahwa AFC gagal dalam tugasnya untuk menjaga prinsip fair play dan netralitas yang seharusnya menjadi fondasi dalam olahraga ini. Ketidakmampuan AFC untuk membereskan masalah ini secara serius dan transparan hanya akan semakin memperburuk citra sepak bola Asia di mata dunia. Sebagai hasilnya, sepak bola Asia terus tertinggal jauh dari perkembangan yang dicapai oleh tim-tim Eropa, baik dari segi kualitas permainan, pengelolaan kompetisi, maupun profesionalisme para ofisial pertandingan. Para pengamat berharap agar AFC segera mengambil langkah nyata untuk meningkatkan standar kompetisi mereka, terutama dalam hal kualitas dan integritas wasit, jika tidak ingin sepak bola Asia semakin terpuruk di kancah dunia. Nah kan, akhirnya terbongkar sendiri. Sesuai dugaan semua pihak, di saat negara Asia lain dukung timnas Indonesia perjuangkan integritas AFC untuk usut wasit dan timnas Bahrain, Lakok mendadak dengan sangat konyol Asosiasi Sepak Bola Oman malah mengutuk pihak yang menyerang wasit mereka Ahmed Alkaf, sampai berani ancam fans timnas Indonesia. Wah, jelas ini asli bisa terbongkar semua kebusukan tim-tim asal Timur Tengah kalau begini. Isu besar semakin terlihat mengenai dugaan kolusi antara tim-tim dari negara-negara Arab yang tampaknya saling melindungi satu sama lain, terutama terkait dugaan adanya permainan di balik layar yang melibatkan wasit dalam pertandingan yang diatur oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Bukti-bukti yang mengarah pada praktik ini semakin banyak terungkap, dan hal ini memicu prediksi bahwa negara-negara besar Asia lain seperti Australia, Korea Selatan, dan Jepang merasa semakin jengah dengan situasi yang diduga terjadi di balik layar melibatkan tim-tim Timur Tengah. Salah satu contoh yang menjadi sorotan baru-baru ini adalah keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf saat memimpin laga antara Bahrain dan timnas Indonesia di Stadion Nasional Bahrain. Keputusan wasit asal Oman ini dianggap berat sebelah dan banyak menguntungkan tuan rumah, Bahrain. Salah satu keputusan paling kontroversial yang dilakukan Ahmed Alkaf adalah saat dia mengakhiri pertandingan jauh melebihi waktu tambahan yang telah ditentukan. Meskipun babak kedua hanya diberi tambahan waktu 6 menit, Ahmed Alkaf tetap tidak meniup peluit akhir hingga Bahrain berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-9. Akibatnya, timnas Indonesia kehilangan 2 poin berharga dan harus puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Bahrain. Keputusan ini memicu kemarahan para netizen Indonesia yang mengungkapkan kekecewaan mereka di media sosial dan melontarkan berbagai kritik tajam terhadap Ahmed Alkaf. Namun, Asosiasi Sepak Bola Oman menganggap bahwa serangan kepada wasit asal negaranya tersebut sudah di luar batas. Oman FA meminta agar hujatan kepada Ahmed Alkaf dihentikan, terutama karena beberapa oknum mulai menyebarkan ancaman yang dinilai membahayakan. Asosiasi Sepak Bola Oman mengutuk keras serangan yang tidak beralasan dan penggunaan bahasa yang mengancam dan mengintimidasi terhadap wasit internasional Oman, Ahmed Alkaf, dan asistennya menyusul pertandingan antara timnas Bahrain versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tulis Oman FA melalui akun Instagram resminya. Sementara itu, PSSI tidak tinggal diam atas insiden ini. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa PSSI telah mengirimkan surat protes resmi kepada AFC segera setelah pertandingan berakhir.
Protes tersebut disampaikan langsung kepada Match Commissioner pukul 22.04 waktu Bahrain. PSSI menegaskan kekecewaan mereka terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh wasit dalam laga tersebut. Dugaan bahwa tim-tim dari kawasan Timur Tengah saling melindungi dalam hal ini semakin memperkuat persepsi tentang adanya permainan di balik layar di level AFC. Hal ini memicu spekulasi bahwa negara-negara besar seperti Australia, Korea Selatan, dan Jepang mungkin sudah semakin muak dengan perilaku semacam ini, yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip fair play dalam sepak bola. Para pengamat sepak bola diharapkan mendesak AFC untuk segera mengambil tindakan tegas agar integritas kompetisi sepak bola di Asia dapat terjaga dan tidak dicemari oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Skandal besar kontroversial. Di balik kemarahan Federasi Oman terhadap penyerang wasit Ahmed Al-Kaf, ternyata masih ada dendam kesumat terhadap timnas Indonesia yang membuat mereka gagal lolos 16 besar Piala Asia Senior 2024 lalu kah. Membuat mereka sakit hati hingga mengutuk fans timnas Indonesia karena serang keras wasit mereka. Hahaha kocak, udah salah malah dibela. Kami gak bakal berhenti sebelum 3 poin timnas kami kembali blok. Di balik sikap Asosiasi Sepak Bola Oman yang secara tegas membela wasit mereka, Ahmed Al-Kaf, dan mengutuk keras reaksi para pendukung timnas Indonesia, muncul spekulasi besar mengenai adanya motif lain yang mendasari tindakan tersebut. Spekulasi ini berkaitan dengan dugaan bahwa timnas Oman masih merasa sakit hati terhadap kesuksesan timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024. Sementara itu, Oman sendiri harus menelan pil pahit karena gagal lolos dari fase grup meskipun peluang mereka terbuka lebar. Insiden ini bermula dari keputusan kontroversial Ahmed Al-Kaf saat memimpin laga antara Bahrain dan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan-keputusan yang dibuatnya dalam pertandingan tersebut dianggap sangat memihak kepada tuan rumah Bahrain, termasuk tidak segera mengakhiri pertandingan meskipun waktu tambahan telah habis, yang pada akhirnya memungkinkan Bahrain untuk menyamakan skor di menit-menit terakhir. Kejadian ini memicu kekecewaan besar di kalangan pendukung timnas Indonesia yang meluapkan amarah mereka di media sosial. Namun tanggapan keras dari Oman FA yang meminta hujatan terhadap Ahmed Al-Kaf dihentikan, menimbulkan pertanyaan tentang apakah reaksi ini sekadar melindungi wasit mereka atau ada agenda yang lebih dalam. Para pengamat menduga bahwa kekecewaan Oman terhadap timnas Indonesia tidak hanya sebatas pada laga kualifikasi tersebut, melainkan juga berkaitan dengan hasil yang mereka dapatkan di Piala Asia 2024. Pada turnamen tersebut, Oman tampil mengecewakan ketika hanya bermain imbang melawan Kirgistan di laga terakhir grup F, hasil yang memupuskan harapan mereka untuk melaju ke babak 16 besar. Sementara itu, timnas Indonesia tampil luar biasa dengan berhasil melangkah ke babak 16 besar, suatu pencapaian yang sebelumnya tidak banyak diprediksi oleh banyak pihak. Performa timnas Indonesia yang konsisten ini semakin menambah frustrasi Oman, yang sebetulnya memiliki peluang besar untuk lolos namun gagal memanfaatkannya dengan baik. Spekulasi yang berkembang menyebut bahwa Oman FA mencoba mengalihkan perhatian dari kekecewaan mereka sendiri dengan mendukung Ahmed Al-Kaf secara berlebihan dan mengutuk keras respons para pendukung Indonesia. Langkah ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan solidaritas dalam menghadapi tekanan dan hujatan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di balik itu semua mungkin tersimpan rasa iri atau kecewa karena kegagalan mereka sendiri di Piala Asia. Pendukung timnas Indonesia melihat sikap Oman FA ini sebagai bukti bahwa ada luka yang belum sembuh sejak kegagalan mereka di Piala Asia 2024 dan bahwa Federasi Sepak Bola Oman mungkin mencoba mencari kambing hitam untuk menutupi performa buruk tim nasional mereka sendiri. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa ada dinamika politik di balik layar dalam sepak bola Asia, di mana kepentingan beberapa negara kerap kali saling bertubrukan. Para pengamat berharap AFC bisa segera menyelidiki dan mengambil tindakan yang tegas demi menjaga integritas dan fair play dalam kompetisi sepak bola Asia.
Nah ya kan, satu persatu karma zolim mulai terjadi. Tidak cukup terancam di penjara dan dimiskinkan. Mendadak resmi tepat hari ini Ahmed Alkaf dilarang pimpin pertandingan sampai diganti wasit dari ASEAN. Nah kan kejam dibalas kejam. Doa publik Indonesia terkabul. Amin. Sampai AFC kembalikan 3 poin versus Bahrain. Setelah kontroversial yang terjadi dalam laga antara Bahrain dan Timnas Indonesia, nama wasit Ahmed Alkaf semakin menjadi sorotan tajam di dunia sepak bola Asia. Tindakan tidak adilnya dalam memimpin pertandingan tersebut kini membuahkan konsekuensi serius, di mana Ahmed Alkaf tidak hanya dilarang keras untuk memimpin pertandingan penting, tetapi juga posisinya sebagai wasit digantikan. Wasit asal Malaysia Muhammad Nazmi Nasaruddin ditunjuk oleh AFC untuk menggantikan perannya. Muhammad Nazmi Nasaruddin kini dipercaya untuk memimpin laga antara Al Ain melawan Al Hilal dalam lanjutan matchday ketiga AFC Champions League Elite yang akan berlangsung Senin 21 Oktober mendatang. Keputusan untuk mengganti Ahmed Alkaf datang hanya beberapa hari setelah kontroversi besar dalam pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia, yang berujung pada protes keras dari berbagai pihak, terutama dari PSSI dan para pendukung Indonesia. Media Arab Saudi mengonfirmasi berita tersebut dengan menulis wasit asal Malaysia Muhammad Nazmi akan menjadi wasit antara Al Ain versus Hilal pada Senin depan. Penggantian ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Ahmed Alkaf diistirahatkan akibat kontroversi yang diciptakannya ketika menjadi pengadil dalam laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Pada pertandingan yang berlangsung Kamis 10 Oktober lalu itu, Ahmed Alkaf memicu kemarahan publik setelah memutuskan untuk tidak mengakhiri pertandingan meskipun injury time 6 menit telah usai. Jika saja Ahmed Alkaf meniup peluit panjang sesuai waktu yang telah ditetapkan, Timnas Indonesia seharusnya menang dengan skor 2-1. Namun tambahan waktu yang tidak wajar diberikan oleh Ahmed Alkaf memungkinkan Bahrain untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Kontroversi ini tidak hanya mengundang protes keras dari PSSI yang telah mengirim surat protes resmi kepada AFC dan FIFA, tetapi juga memperburuk reputasi Ahmed Alkaf di kancah sepak bola internasional. Tekanan semakin besar kepada AFC untuk bertindak objektif dalam menanggapi protes ini, dengan harapan bahwa Ahmed Alkaf akan mendapatkan hukuman berat atas kinerjanya yang merugikan Timnas Indonesia. Kini banyak yang mempertanyakan masa depan Ahmed Alkaf sebagai wasit internasional. Apakah lisensi wasitnya akan dicabut oleh AFC? Ataukah ia akan menghadapi sanksi berat lainnya yang membuatnya sulit untuk kembali ke lapangan? Semuanya masih menjadi tanda tanya besar, namun yang jelas, karir Ahmed Alkaf tampaknya tengah berada di ujung tanduk. Dengan penggantian ini, Ahmed Alkaf kini seolah menjadi pengangguran di dunia perwasitan elite, sebuah konsekuensi pahit dari tindakannya yang merugikan Timnas Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai sinyal bahwa AFC sedang berusaha memperbaiki citra mereka dengan tidak lagi mengizinkan wasit-wasit yang kontroversial memimpin laga-laga penting. Pendukung Timnas Indonesia dan penggemar sepak bola lainnya kini menantikan apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh AFC dalam menyikapi masalah ini. Yes, dukungan besar terus mengalir. Walaupun Oman dengan kocaknya mau lindungi wasit Ahmed Alkaf dari hukuman berat, fans tim besar lain dari Asia Timur mulai Jepang hingga Korea Selatan diharapkan terus dorong dan dukung langkah seluruh fans Timnas Indonesia yang terus perjuangkan 3 poin yang nyata-nyata dirampok di hadapan hampir 60 negara yang siarkan langsung pertandingan Bahrain versus Indonesia. Ayo fans Garuda, terus desak AFC hingga kembalikan 3 poin kita. Dalam perkembangan terbaru yang mencuat setelah kontroversi pertandingan antara Bahrain dan Indonesia, diprediksi bahwa dukungan terhadap langkah para pendukung Timnas Indonesia akan datang dari berbagai tim Asia lainnya, terutama yang berasal dari kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Para pendukung Timnas Indonesia yang dengan berani menyuarakan ketidakpuasan atas kinerja wasit asal Timur Tengah telah menuai apresiasi luas sebagai pionir dalam menuntut reformasi di tubuh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC.
Tim-tim dari kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang, serta negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam diyakini memberikan dukungan penuh terhadap langkah protes ini. Mereka mengapresiasi bagaimana para pendukung Indonesia berani berdiri teguh untuk menegakkan prinsip fair play dan integritas dalam sepak bola. Tidak hanya memperjuangkan martabat timnas Indonesia, aksi ini dipandang sebagai langkah awal menuju perubahan besar dalam sistem sepak bola Asia. Banyak pihak menilai bahwa kritik terbuka yang dilontarkan oleh pendukung Indonesia terhadap kinerja wasit asal Timur Tengah adalah sesuatu yang sudah lama ingin diutarakan oleh negara-negara lain di Asia. Namun sering terhalang oleh ketakutan terhadap konsekuensi atau ancaman dari pihak yang lebih berpengaruh. Kini, keberanian para pendukung Indonesia menjadi pemicu bagi tim-tim Asia lainnya untuk bersatu dan mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap ketidakadilan yang kerap terjadi dalam pertandingan sepak bola yang melibatkan tim-tim dari negara Arab. Dukungan ini dinilai sebagai bentuk solidaritas antar negara-negara Asia yang selama ini merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan wasit yang cenderung memihak tim-tim dari kawasan Arab. Kritik terhadap AFC semakin menguat, dengan banyak yang menilai bahwa ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi total dalam sistem kepemimpinan dan pengelolaan wasit, agar sepak bola Asia dapat bersaing dengan adil di kancah dunia. Para pengamat sepak bola internasional diharapkan menyatakan bahwa momentum ini bisa menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah sepak bola Asia. Langkah berani pendukung timnas Indonesia diharapkan bisa memicu gelombang perubahan yang lebih luas, di mana AFC tidak lagi bisa mengabaikan suara-suara yang menuntut keadilan dan transparansi. Reformasi ini dinilai krusial untuk meningkatkan standar sepak bola Asia agar bisa bersaing secara kompetitif dengan tim-tim dari Eropa dan Amerika Selatan. Tim-tim dari kawasan Asia lainnya diprediksi akan memperkuat dukungan terhadap langkah Indonesia ini. Tidak hanya sebagai bentuk solidaritas, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip fair play tetap menjadi landasan dalam setiap pertandingan sepak bola. Mereka percaya bahwa dengan menyuarakan ketidakpuasan secara bersama-sama, AFC akan dipaksa untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai isu kontroversial, terutama yang melibatkan wasit. Keberanian fans timnas Indonesia dalam menyuarakan ketidakpuasan atas kinerja wasit dari Timur Tengah bukan hanya tentang menjaga martabat negara Indonesia, tetapi juga tentang menuntut keadilan yang lebih besar bagi seluruh negara anggota AFC. Ini menjadi bukti bahwa suara kolektif dari para pendukung sepak bola bisa menjadi kekuatan besar dalam mendorong perubahan sistem yang lebih baik dan transparan. Jika langkah-langkah reformasi ini benar-benar terjadi, maka aksi para pendukung timnas Indonesia akan dikenang sebagai titik awal perubahan besar dalam sepak bola Asia. Mereka tidak hanya memperjuangkan hak-hak Indonesia, tetapi juga membuka jalan bagi negara-negara Asia lainnya untuk menuntut keadilan dan integritas dalam setiap pertandingan sepak bola di kawasan ini. Dengan semakin banyaknya dukungan dari tim-tim Asia lainnya, reformasi AFC kini tampaknya menjadi harapan yang lebih nyata daripada sebelumnya.